Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam. Dan Roh Kudus menuntun kami di pagi hari ini untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kemuliaan dan keagungan. Terima kasih atas anugerah baru yang datang dalam kehidupan kami setiap pagi dan setiap hari. Mohon urapan kuasa Roh Kudus atas setiap kami dan tempat dimanapun kami berada, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian, pemahaman pada kami dan menuntun kami untuk melakukan firman. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 18 yang menyatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Adapun judul renungan di sepanjang hari ini, bentuk dan pola pelayanan. Apakah bentuk dan pola pelayanan itu? Secara sederhana, dapatkah dikatakan bentuk dan pola pelayanan adalah peduli terhadap sesama dan membagikan berita perihal Yesus Kristus kepada mereka dan memperhatikan kebutuhan mereka secara jasmani dan rohani. Kita memiliki kebutuhan yang besar terhadap bentuk dan pola pelayanan. Sebagai contoh dalam ayat firman Tuhan di atas, 4 orang membawa seorang lumpuh di atas tempat tidur dan meletakkannya di hadapan Yesus. Itulah salah satu bentuk pelayanan. Ikuti 4 bentuk pelayanan berikut ini yang dapat membantu kita melayani lebih baik lagi dari cerita di atas. Yang pertama, tujuan dari pelayanan. Tujuan dari pelayanan adalah membawa siapa saja kepada Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, tujuan dari pelayanan adalah membawa siapa saja kepada Yesus Kristus dan menolong mereka dewasa di dalam Tuhan. Kita bukanlah yang menyembuhkan, yang mengampuni, yang menyelamatkan, yang memberi arti, nilai dan tujuan arah kehidupan. Yesus Kristuslah yang melakukan itu.
Jadi kalau kita lihat ada pelayanan, penyembuhan, pelepasan dari kuasa-kuasa gelapan dan berbagai-bagai pelayanan lainnya, sesungguhnya yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah alatnya. Orang-orang ini membawa teman mereka kepada Yesus, walaupun mengalami banyak tantangan. Tujuan mereka dalam membawa teman mereka yang lumpuh adalah pada Yesus Kristus dan bukan pada yang lain. Jadi kalau ada persoalan dalam kehidupan kita lebih cepat-cepat lari kepada kuasa yang lain, kepada manusia dan lain sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini kita ditekankan untuk datang kepada Yesus Kristus. Yang kedua, berbagai kemungkinan dalam pelayanan. Berbagai kemungkinan dalam pelayanan selalu ada dan tidak jauh dari kita. Pelayanan berada di sekitar kita. Pelayanan terhalang dengan sikap kita yang tidak peduli. Perhatikan ini, pelayanan terhalang dengan sikap kita yang tidak peduli, mementingkan diri sendiri, tidak berbelas kasihan dan kurang berhikmat. 4 orang yang membawa orang lumpuh ini melihat kemungkinan yang ada. Jadi kemungkinan itu selalu ada, sekalipun kemungkinan itu kecil. Mereka manfaatkan dan berhasil. Orang lumpuh yang mereka bawa bukan saja disembuhkan. Nah, perhatikan baik ini. Bukan saja disembuhkan, tetapi dosanya juga diampuni. Orang lumpuh itu menerima berkat ganda. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menghadapi situasi apapun, kita akan mendapatkan bukan hanya berkat, tapi berkat-berkat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pelayanan. Dalam melaksanakan pelayanan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, prioritas. Pelayanan haruslah menjadi prioritas dari orang Kristen dan gereja. Karena pelayanan adalah bukti kasih dan iman. Keempat orang yang membawa orang lumpuh ini menyingkirkan hal-hal lain dan mengutamakan kebutuhan orang lumpuh ini. Kedua, sabar. Pelayanan membutuhkan kesabaran. Misalnya kalau kita melayani orang, kita tidak bisa paksa kalau memang dia belum bisa menerima kita, kehadiran kita, atau menerima Tuhan Yesus sekalipun. Kita harus sabar melayani orang-orang yang seperti itu. Kita tidak patah semangat kemudian meninggalkan yang sesungguhnya dapat diselamatkan. Keempat orang ini harus sabar mencari jalan untuk membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Mereka harus sabar membongkar atap rumah untuk menurunkan si lumpuh di depan Tuhan Yesus. Dalam pelayanan, hasil tidak datang dengan segera, harus menunggu waktu. Yang keempat, janji yang menyertai pelayanan. Ada gairah dalam pelayanan karena janji-janji Tuhan yang menyertainya. Karena itu dalam pelayanan, setiap orang percaya harus menyatakan bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Bahkan kita orang-orang percaya atau gereja adalah biji mata Tuhan di dunia ini. Kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani berharga di mata Tuhan. Dan sekali lagi kebutuhan kita
ya, baik jasmani maupun rohani, berharga di mata Tuhan. Dan Yesus Kristus sanggup menyelesaikannya. Ya. Kita telah tahu bentuk-bentuk pelayanan. Maka yang terakhir adalah kita menjadikan Yesus Kristus teladan pelayanan. Jadi sekali lagi kita tahu bentuk pelayanan. Yang pertama adalah tujuan dari pelayanan itu. Yang kedua, berbagai kemungkinan dalam pelayanan. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan. Dan yang keempat, janji yang menyertai pelayanan itu. Tetapi yang menjadi pamungkasnya adalah Yesus Kristus harus menjadi teladan pelayanan kita. Perhatiannya, kasihnya, kesabaran, kesungguhan, dan pengorbanannya, yakni mati di kayu salib bagi kita semua. Melayanilah selagi ada kesempatan, ya. Karena kesempatan tidak selamanya ada bagi kita. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Biarlah itu menjadi berkat untuk kita dapat berbagi dengan sanak saudara, keluarga, sesama kita di sepanjang hari dan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, teguhkanlah firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya, yakni memberikan pelayanan terhadap sesama kami. Karena itu prioritas dalam seluruh rangkaian kehidupan kami. Dan pelayanan yang sesungguhnya teladannya adalah Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus, yang telah mengasihi kami, menyelamatkan kami, ya, dan memberkati kami. Lebih daripada itu, Engkau menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada nama-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.